Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi kita ke hari Senin. Kita beranjak ke subtema 2 ya, di tema 1 yang berjudul tentang manusia dan lingkungan. Baik, hal yang pertama kita akan bahas yaitu aktivitas-aktivitas untuk menjaga kesehatan alat gerak ya. Banyak sekali orang-orang yang sudah tua, pergerakan tulangnya agak terhambat dikarenakan memang kondisinya yang sudah rapuh ya. Maka kita sebagai orang yang masih muda, maka kita perlu menjaga kesehatan alat gerak kita. Terutama bagian punggung ya, kemudian kaki dan tangan. Baik, anggota tubuh dapat bergerak karena adanya otot dan tulang ya. Seperti kita ketahui, otot itu yang bergerak, yang pasifnya adalah tulang. Dan keduanya ini adalah saling berhubungan ya. Otot saja juga tidak ada tulang, tidak bisa membuat bentuk tubuh ya. Kemudian tulang saja juga tidak ada otot, tidak bisa bergerak. Lalu bagaimana sih cara agar otot dan tulang tetap kuat ya? Pertama, kita harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat ya. Dimulai dari makanan dan minuman ya. Jadi jangan asal makan dan asal minum ya. Kemudian menjaga pola makan teratur. Jika mulai jam 6, kemudian jam 12, lalu jam 5, maka terus dilakukan secara teratur ya. Kemudian apa saja sih makanan yang sehat dan baik untuk pertumbuhan tulang dan otot? Di antaranya ada susu, daging, sayur mayur, dan telur ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, dalam hal ini kita akan belajar mengidentifikasi ide pokok dalam teks ya. Nah, identifikasi ya, mencari ide pokok. Ide pokok merupakan inti permasalahan dari sebuah teks ya. Jadi ide pokok itu adalah inti permasalahan dari sebuah teks. Nah, sebuah teks biasanya terdiri atas beberapa paragraf ya. Baik, teks di sini biasanya cerita atau wacana biasanya ada 1, 2, 3 paragraf ya, tidak. Nah, kemudian setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Jadi di setiap satu paragraf itu ada ide pokok satu ya, tidak boleh lebih ya. Kemudian untuk memudahkan dalam mengidentifikasi ide pokok, kita juga dapat menggunakan tabel ya. Pertama kita akan mengurutkan dari kalimat utama, terus ada kalimat pengembangnya ya, seperti itu. Nah, lanjut lagi. Ini adalah tulang sebagai alat gerak manusia ya. Apa saja sih fungsi tulang itu? Pertama adalah menopang tubuh, memberikan bentuk tubuh ya. Ada yang tinggi, ada yang kecil ya atau pendek, itu karena tulang ya, bukan karena otot. Kalau misalkan ada yang kuat, ada yang lemah, nah itu karena ototnya ya. Tempat melekatnya otot-otot ya. Di samping atau bersamaan dengan tulang ya, di luarnya itu dinempel itu ototnya ya. Jadi sehingga tulang kita bisa bergerak ya. Baik, pertama itu tulang ya. Kemudian tulang ini dibagi dua, dari bentuknya, kemudian dari zat penyusunnya. Kalau dari bentuknya itu ada tulang pipi. Kemudian apa sih tulang pipi itu? Tulang telapak tangan ya. Tulang rusuk. Nah, ini yang sering dibicarakan. Ya, tulang rusuknya ada di sini nih ya. Di bawah di sini. Di bawah dada sedikit ya. Kemudian ada tulang pipa. Tulang pipa ini berbentuk memang seperti pipa ya.
Nah, ini ada di tulang paha dan di tulang lengan di sini nih. Ya. Kemudian berdasarkan zat penyusunnya ada tulang rawan. Kemudian isinya apa? Tulang telinga ya. Ini dia nih, ini rawan nih, bisa ditekuk-tekuk tapi ini tulang ya. Kemudian ada tulang keras. Tulang kerasnya ini kepala ya. Kepala ini memang tidak bisa digerakkan ya. Hanya ini saja, hanya rahangnya saja, tengkorak ya. Seperti itu. Nah, ini gambarannya ya. Nah, ini tulang lengan atas, kemudian ada tulang hasta ya, makanya ada satu hasta ini ya memang dari sini awalnya ya. Kemudian ada sampingnya tulang hasta, itu ada tulang pengumpil ya. Di sini ada dua tulang di sini ya. Kemudian ada tulang telapak tangan nih ya, di sini. Kemudian ada tulang pergelangan tangan nih, biasanya pakai jam, pakai gelang ya. Kemudian ada tulang jari tangan, ini dia ya. Kita ini di jari ini juga ada tulangnya. Ya, suara-suara tuh. Kemudian ada tulang panggul ya, ini panggul ini. Pinggul ya. Kemudian ada paha. Ini yang berbentuk pipa ya. Ada tulang betis. Nah, di bawah ini nih ya. Ada tulang tempurung kaki. Ini lutut ya. Ya, yang bisa kita tekuk-tekuk. Kemudian ada tulang kering, kemudian ada tulang telapak kaki, juga ada tulang jari kaki. Nah, seperti itu. Baik, ini saja yang untuk hari ini pembelajaran kita dipelajari ya. Nanti kita ketemu besok. Tolong kerjakan tugasnya. Kalau tidak paham, boleh bertanya secara japri ke WhatsApp Pak Guru. Ya, tetap semangat meskipun belajarnya online, kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.